Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, ceritanya hari ini saya baru pulang dari belanja ya. Seperti biasa belanjanya ada di Fireprice ya. Dan hari ini belanjaannya itu nggak banyak, jadi di sini saya nggak bawa troli ya, alias di tenteng saja pakai tangan seperti itu, karena di sini barang belanjaan saya itu hanya beli roti ya. Saya perlihatkan ke kalian. Nah ini dia teman-teman barang belanjaan saya ya. Di sini ada lombok ya. Ini adalah cili padi yang sering dipakai ya, karena majikan saya yang perempuan ya, yang mem saya itu suka pedas. Terus ada kentang ya, kentang ini kentang, dan ini ada nanas. Nah ini untuk buat jus ya. Ada wortel juga. Nah di sini saya beli ayam ya teman-teman. Nanti saya mau masak ayam kecap di bumbu kecap pedas kayak gitu. Terus di sini ada roti ya, ini untuk sarapan saya roti. Ada tomat, ini tomat untuk bikin salad teman-teman ya. Terus ada yogurt, ini di sini ada yogurt ini pesanan dari Pak Bos. Dan di sini ada sayur bayam teman-teman ya, sayur bayam. Terus nggak tahu ini sayuran Chinese lah ya, seperti itu. Terus ada kopi juga. Nah belanjaan saya simple ya hari ini, nggak banyak teman-teman, karena oh iya ketinggalan satu, ini buah passion fruits ini ya, selalu dibeli untuk bikin jus. Nah belanjaan saya di sini hanya 3 kresek ini saja ya, nggak banyak. Biasanya kalau belanja itu selalu bawa troli. Hari ini nggak bawa troli karena majikan saya sudah pesen dari Redmart ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemarin saya itu baca postingan dari Mbak yang sudah ada di Singapura sini ya teman-teman. Dan setelah saya telusuri, mbaknya ini di Singapura sebenarnya sudah lama. Akan tetapi mbaknya ini ngeluh ya, kenapa sekarang nggak ada semangat untuk bekerja. Padahal kaya juga belum, ya Allah. Memang teman-teman ya, kita di sini bekerja sebagai seorang TKW itu memanglah nggak mudah ya. Kita memang harus benar-benar sabar. Kalau nggak sabar ya, kalau kita itu nggak sabar, kita memang pasti akan bakalan gagal lah teman-teman ya. Karena yang namanya kita ngikut dengan majikan, yang namanya nasib nggak ada yang tahu. Kadang kalau kita mendapatkan majikan yang baik ya alhamdulillah, itu adalah suatu anugerah ya. Akan tetapi kalau mendapatkan majikan yang misalkan nih ya, majikannya rewel ya, suka komplain, terus nggak ada angin nggak ada hujan ya, tiba-tiba marah, terus selalu pakai pasang muka yang suka cemberut kayak gitu. Nah itu semua adalah ujian ya, liku-likunya kita bekerja di luar negeri ini teman-teman. Memang seperti itu perjalanan menjadi seorang TKW. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu, butuh perjuangan. Dan semua itu nggak mudah ya teman-teman. Karena di sini saya sendiri juga merasakan. Saya di sini sudah lama ya, sudah pernah merasakan berbagai tingkah laku ya, atau perilaku majikan itu memanglah berbeda-beda, nggak ada yang sama ya. Ada majikan itu yang baik dari luarnya, akan tetapi di belakangnya bla 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 ya. Ada majikan itu yang 100% baik. Nah dari sini ya teman-teman, buat kalian semuanya, mungkin memang semua ini sudah ditakdirkan untuk kita untuk sabar ya teman-teman. Kalau kalian nggak sabar, sudah pasti kalian nanti bakalan pindah-pindah majikan terus ya, seperti itu. Terus kena potongan terus kayak gitu. Nah sampai kapan kalian mau bertahan di luar negeri? Sampai kapan kalian mau meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua? Ya saran saya di sini teman-teman ya, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah istighfar, dekatkan diri selalu sama Allah ya.
agar perjalanan kita di luar negeri ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, agar kita semua bisa segera kembali ke tanah air ya teman-teman. Memang sangat sedih sekali kalau diceritakan kisah yang sebenarnya di dalam rumah majikan itu. Kita ini ya teman-teman, beradaptasi dengan keluarga majikan itu pun juga nggak mudah ya. Saya sendiri di sini sudah mau masuk 8 bulan. Itu saya di sini juga masih ini teman-teman, hati-hati dalam membuat kerja, dalam bekerja itu saya itu selalu hati-hati. Sekarang saya itu jarang ngomong teman-teman, karena apa? Saya sudah tahu sifat dari majikan ya. Jadi di sini saya itu selalu diam. Kalau nggak ada kata-kata yang penting ya saya diam, selalu pokoknya bekerja sambil berdoa lah ya, seperti itu intinya, agar kita semua ini segera bisa tuntas ya. Kalau bisa jangan sampai terlalu sering pindah-pindah majikan. Memang teman-teman ya, misalkan nih kita merasa nggak nyaman ya, terus kita pertahankan, kita mencoba untuk bertahan, itu memang rasanya benar-benar nggak kuat lah ya. Kita serasa ingin pengen keluar dari rumah majikan, seperti itu. Akan tetapi kita juga mikir teman-teman, kalau orang Jawa ngomongnya ya, yo diunggahne, yo didukne, yo dipikir yo ora, kayak yo piye nasibe koyok ngene iki ngono. Oh alah. Yang namanya kerja ngikut orang ya sebenarnya sama, di mana-mana itu sama. Sebenarnya sama. Akan tetapi tergantung diri kita sendiri. Apakah kita itu benar-benar di sini kuat apa enggak mental kita? Karena yang namanya kerja di luar negeri kalau nggak kuat mental, itu bisa-bisa kita itu menjadi stres teman-teman. Bener, yakin, sumpah. Nek ora kuat mentalnya awake dhewe, awake iki yo bakalan stres teman-teman. Allah ya Robi, astagfirullahaladzim. Makanya ya di sini tuh banyak yang masih baru-baru itu ya, baru mungkin 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Mereka semua pada merasa nggak betah. Mereka semua ingin transfer ya, karena mungkin ya dapat omongan dari temen, atau mungkin saja membaca postingan ya dari grup di Facebook itu, dapat majikan yang baik, inilah itulah ya, akhirnya terus timbullah rasa iri kayak gitu. Akan tetapi memang kalau kita merasa benar-benar nggak nyaman ya buat apa dipertahankan, toh itu semua akan menyiksa diri kita sendiri. Saya pernah berada di posisi seperti itu waktu saya bekerja dengan majikan Cina Indonesia teman-teman. Di sana itu ya, saya itu baru bekerja seminggu, itu rasanya sudah pengen pindah. Akan tetapi karena saya setiap hari ya benar-benar merasa tertekan, saya itu nggak nyaman lah ya. Orang yang dinamakan kerja nggak nyaman itu sudah rasanya memang pengen pindah. Akhirnya dalam waktu 4 bulan ya bisa keluar dari rumah majikan yang Cina Indonesia itu ya, alhamdulillah banget. Terus akhirnya mendapatkan majikan yang baik. Memang seperti itu perjalanan menjadi seorang TKW teman-teman. Kadang kita itu mendapatkan majikan yang kurang baik, terus akhirnya setelah kita pindah itu mendapatkan majikan yang baik ya. Karena yang namanya roda kehidupan itu selalu berputar ya. Dan di sini kita semua harus tetap berdoa ya teman-teman, dan berusaha agar kita dipertemukan dengan majikan yang baik ya, agar kita bisa finish kontrak, agar kita ini bisa segera kembali berkumpul dengan keluarga yang ada di Indonesia, seperti itu. Sebenarnya kalau kita ya teman-teman bekerja dengan rajin kayak gitu, misalkan nih majikannya sudah sifatnya sudah cerewet, itu kalau kita pertahankan ya percuma, karena itu sudah watak ya. Watak ibaratnya kalau orang Jawa ngomongnya watak, kalau belum mati ya itu nggak bakalan dia itu akan sembuh kayak gitu loh, karena itu sudah wataknya ya seperti itu.
Karena saya sendiri di sini teman-teman, saya itu sudah sering ya mencoba majikan Cina, terus majikan India ya, terus majikan bule kayak gitu. Sepertinya kalau kita ya baru pertama kali masuk, kita itu memang belum ada kecocokan ya. Terus kita itu butuh adaptasi seperti itu, butuh penyesuaian, dan semua itu juga butuh waktu, butuh perjuangan. Mungkin ya teman-teman, kita itu sudah bekerja keras, akan tetapi masih aja tetap salah di mata sang majikan. Mungkin kalian juga pernah merasakan seperti apa yang saya ulaskan di sini ya. Kita itu sudah benar-benar bekerja keras, akan tetapi masih tetap salah. Nah, terus maunya gimana? Seperti itu. Nah, dari situ mungkin kalian merasa jubek lah ya, merasa bingung, merasa stres, pengen pindah, telepon agent nggak direspon. Nah, ini gimana? Kadang itu ya teman-teman, agent itu nggak mau respon. Kadang mikirnya seperti ini, dibiarkan dulu, dikasih waktu 1 bulan. Nanti kalau memang benar-benar sudah nggak betah, baru agent itu baru merespon. Akan tetapi yang namanya agent di Singapura ini ya teman-teman, itu memang kadang kala ada yang nggak peduli dengan kita, itu ada. Akhirnya apa? Ya kita ini mencari agent lain teman-teman, asalkan ya, asalkan kita sudah finish potongan gaji seperti itu ya. Oke teman-teman, dan di sini saya selalu memberikan support serta dukungan kepada kalian semuanya ya. Semoga perjalanan kita berada di luar negeri ini dalam mengais rezeki di negeri orang selalu diberikan kelancaran, kemudahan ya teman-teman, dan semoga bisa pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye. Nah itu loh, di sana itu loh teman-teman, itu jalan saya menuju ke arah pasar ya teman-teman. Saya itu kalau ke pasar harus naik bus, kalau nggak naik bus ya kelamaan kayak gitu. Nah ini saya mau jalan masuk, itu di pintu belakang itu jalan rumah saya. Oke.